Kak. Oke, baik kakak-kakak. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Mungkin juga ada beberapa kakak-kakak yang pada hari ini juga sakit mungkin. Semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Baik kakak, pada hari ini adalah sesi terakhir kita dalam melakukan sesi tatap maya. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua bisa mengikuti refleksi terakhir, yaitu refleksi bukti karya. Baik kakak-kakak, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang refleksi bukti karya, mungkin di sini Kak Putra mungkin bisa memandu teman-teman untuk kita melakukan sesi doa bersama. Pada Kak Putra, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita mulai pembelajaran. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Kak, kembali lagi Kak sama Kak Agus. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Putra yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan secara bersama-sama tadi diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak-kakak, terkait tugas kita yang terakhir, yaitu tugas bukti karya, di mana pada bukti karya ini kakak-kakak akan membuat karya kakak-kakak masing-masing, yaitu berbentuk pertama video pembelajaran, kemudian video praktik baik, dan yang ketiga adalah pembuatan modul atau RPP, di mana di kelas 007 dari 13 peserta masih ada 4 peserta lagi yang belum mengirimkan tugasnya, di mana ada Kak Ainul, Kak Marsudi, Kak Rifani, dan Kak Topik Rido. Dimohon kepada kakak-kakak diusahakan mungkin besok bisa diselesaikan untuk bukti karyanya agar penilaian kita lengkap saat rapat pleno kelulusan di tanggal 12 atau 13 kalau tidak ada halangan. Kemudian dari 13 peserta di kelas 007, 4 yang belum mengerjakan, kemudian ada 9 diantaranya yang sudah mengerjakan. 8 dari kakak-kakak adalah membuat modul atau RPP pembelajaran di tingkat atau kelas masing-masing di tempat kakak bertugas. Kemudian 1 orang itu membuat video pembelajaran, di mana video pembelajaran tersebut itu dibuat oleh Kak Nuryadi di kelas sekolah luar biasa, di mana dalam pembelajaran tersebut itu videonya berbentuk ada gerakan tangan, kemudian dibantu oleh pengucapan. Jadi kalau seandainya kita ada waktu, sama-sama bisa kita lihat video pembelajaran yang sudah dibuat oleh Kak Nuryadi. Oke, izin kakak-kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya mengingatkan kesepakatan kita bersama dalam proses pembelajaran tatap maya, di mana yaitu kita selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat,
kemudian klik raise hand apabila ada pertanyaan, kemudian yang terakhir apabila ada gangguan jaringan adalah suatu hal yang wajar. Baik kakak-kakak, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi refleksi, di mana pada sesi refleksi ini kita hanya memiliki waktu yaitu 1 JP. Jadi waktu kita cukup singkat, jadi sama-sama kita refleksikan pembelajaran dan bukti karya yang sudah kakak-kakak buat, agar karya-karya kakak-kakak itu terus berlanjut sampai ke depannya. Sebelum itu, mari sama-sama kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, kemudian munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Semoga dengan hati dan pikiran yang tenang pada hari ini, kita dapat menerima apa yang kita pelajari secara bersama-sama pada siang hari ini. Nah, agenda kita pada sesi kali ini yaitu pendahuluan, di mana di sini adalah kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar yang sudah kita lewati bersama tadi. Kemudian yang kedua adalah refleksi awal, ketiga adalah penyampaian refleksi atau bukti karya, dan yang terakhir adalah diskusi tanya jawab tentang perbaikan bukti karya, dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Di mana di sini adalah pendahuluan. Nah, di sini kakak-kakak, selama kita sudah kurang lebih kita bertemu sesi tatap maya, kemudian juga kita ada sesi tatap muka kurang lebih 1 minggu kemarin. Nah, di sini silahkan kakak-kakak menuliskan pada kolom chat yang tersedia, kira-kira persiapan belajar atau kesiapan kita belajar pada hari ini itu terletak di level berapa kakak-kakak. Mengingat ini adalah sesi kita terakhir bertatap maya. Jadi kakak-kakak silahkan, menurut kakak-kakak sekarang ini persiapan untuk kakak-kakak itu untuk belajar sudah di level berapa? Silahkan menulisnya pada kolom chat yang tersedia. Izin Kak, dari nomor 1 sampai nomor berapa Kak? Dan kategorinya nomor 1 itu apa sampai nomor? Oke, level 1, 2, 3 itu selama pembelajaran kita tidak paham sama sekali. Kemudian kategori 4, 5, 6, 7 kita di level tengah, kita sudah paham beberapa. Kemudian di level 9, 10 kita sudah paham dan kita siap mengimbaskan pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita dapatkan untuk peserta didik. Seperti itu Kak Taufik Ridho. Silahkan menuliskan levelnya di kolom chat kakak-kakak. Oke, Kak Taufik Ridho 8. Kak Putra ini maksudnya apa nih Kak? 8, 9, 10. Di level berapa Kak Putranya? Kak Nopi 8. Gimana Kak Putra? Maksudnya Kak, kita kan ada yang kita kuasai, ada yang tidak gitu Kak. Jadi kita nggak tahu nih level berapa nih Kak. Bisa jadi ke 9, ada yang mungkin ada yang paham betul 9 atau 10, atau itu jadi makanya saya buat 8, 9, 10 tuh Kak. Jadi level saya sekitar segitu Kak. Oke, siap. Kak Nopi 8, Kak Iswandi 8, Kak Nuryadi 8, dan Kak Diki Rahmasandi 8. Oke, sekarang saya akan bergeser ke Kak Putra, ke Kak Ridho. Kita ini saja, refleksi saja Kak. Alasan kakak menuliskan angka 8 itu apa Kak? Dimulai dari Kak Putra. Ini saya yang ditanya nih Kak. Kak Putra dulu Kak.
Kak Putra, sorry Kak Taufik Ridho. Oh iya iya Kak, ya Kak. Alasannya di 8 ini karena uh, kualitas di bagi fasilitator dalam memberikan materi pembelajaran itu sudah sangat baik, dan kembali lagi kepada peserta PKG-nya masing-masing bagaimana cara kita mendapatkan apa ya ilmu yang diberikan oleh fasilitatornya kelas 007 ini. Namun saya itu memberi angka 8 bukan 9 bukan 10 karena kalau 10 tentunya saya merasa masih banyak kekurangan, dan di angka 9 apalagi soal tugas saya masih terlambat. Mungkin lebih tepatnya saya di angka 7 atau 8 sih Kak, masih ragu antara 7 atau 8. Lebih tepatnya mungkin 7 ya Kak ya. Apalagi kalau mengingat tugasnya saya ini masih ada nama saya kalau soal lambatnya Kak. Nah, makanya kalau diralat kembali mungkin saya di level 7 bukan 8 sih Kak. Gitu Kak. Alasannya itu karena tugas yang lambat, terus ya kalau dibilang fasilitatornya sudah sangat mengingatkan tugasnya kenapa lambat, apa kendalanya, kembali lagi ke pribadi pesertanya masing-masing. Jadi diangkat dulu sih saya Kak. Saya ralat kembali. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Taufik Ridho. Oke, berarti kesiapan belajar Kak Taufik Ridho sekarang, kalau saya mengatakan di posisi ke-8 berarti Kak Taufik Ridho, karena tidak terkait dengan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Ini hanya kesiapan tentang materi yang sudah didapatkan. Itu saja. Kalau tugas-tugas itu faktor X yang sama-sama masih bisa kita tutupi bersama. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu Kak Putra. Kepada Kak Putra disilahkan alasannya. Kalau alasannya Kak, saya mungkin di antara 8, mungkin antara 9 juga Kak. Antara mungkin 10 juga, tergantung keadaan Kak. Jadi kalau tentang materi yang kita pelajari selama ini, udah ada sebagian materi yang saya coba diimplementasikan ke peserta didik, walaupun tidak semuanya merata gitu Pak. Karena kan kita kemarin juga terlalu sibuk juga dengan kegiatan kita nih Kak. Jadi pembelajarannya itu masih rancu gitu Pak. Cuma ada sebagian udah dicoba praktekkan Kak. Dan dari saya lihat saat saya mempraktekkan itu, saya rasa hasilnya udah maksimal lah menurut saya Kak. Karena proses pembelajarannya itu sudah berjalan dengan baik. Anak juga mengikuti dengan senang. Udah tuh anak juga aktif dalam pembelajarannya. Jadi itu Kak, saya kesimpulan ke-8 atau 9 Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra. Oke, Kakak mungkin tidak bisa kita tanyakan ke semua peserta, mungkin hanya perwakilan dari tingkat SD Kak Taufik Ridho, SMP Kak Putra, dan mungkin yang terakhir ini dari SLB Kak Nuryadi mungkin bisa mewakili Kak, udah alasannya. SMA belum Kak? Oh ya, SMA nanti kita minta dari ini Kak. Oke, Kak Nuryadi silakan. Baik, Kak, terima kasih Kak Agus dan Kak Esa semua. Saya memilih 8, mungkin begini Kak, angka 8 identik kepada garis yang tidak pernah putus begitu. Jadi angka 8 ini angka yang saya senangi, dan juga memang ada minusnya juga saya memilih angka 8. Saya belum puas dari pembelajaran PKG PJOK ini, alasannya karena masih kurang rasanya untuk mendapatkan ilmu yang benar-benar bisa saya kembangkan nantinya di sekolah kita. Namun dengan hal ini adalah beberapa ilmu yang nantinya akan saya terapkan kepada anak-anak, pun diimbaskan juga kepada teman-teman di sekolah. Ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan itu benar-benar diterapkan di sekolah. Selanjutnya merasa ini Kak, merasa
banyak teman lah untuk kegiatan ini. Banyak mendapatkan teman, banyak mendapatkan ilmu. Salah satunya ilmu tentang di lapangan, ilmu-ilmu tentang kegiatan-kegiatan belajar PJOK di lapangan, dan juga ilmu-ilmu yang ada di sekolah umum itu, insya Allah nantinya saya berusaha untuk saya aplikasikan kepada anak didik saya di sekolah yang macam ragam kekhususan, baik berkhusus A, B, C, D, atau autis atau tunanetra sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Kak Nuryadi atas penyampaian refleksi yang sudah kita sebutkan tadi. Oke, baik, kita lanjut ke Kak Iswandi atau Kak Abdu, karena Kak Iswandi juga tadi katanya kurang sehat. Kak Abdu juga kayaknya sedang rapat. Ada yang bisa menyampaikan atau sudah terwakilkan dari Kak Putra, Kak Rido, dan Kak Nuryadi tadi, Kak Wandi dan Kak Abdu? Silakan Kak Putra. Kak apalah dulu Kak? Kak Iswandi dulu Kak. Iya, Kak Iswandi, silakan Kak Iswandi. Gini Kak, sebenarnya saya pribadi merasa sebenarnya keinginan untuk persiapan belajar nih di tingkat 10 Kak. Cuma hanya saja terbatasnya sarana pada saat ini, jadi saya memilih 8. Tapi itu untung ada Kak Putra yang selalu mendukung saya, yang selalu siap bantu. Saya terima kasih sekali sama Kak Putra. Jujur aja saya bilang. Orang yang dari sekolah berbeda yang bantu kan, saya sangat-sangat terima kasih. Ya mudah-mudahan Kak Putra sehat selalu, mudah rezeki, cepat dapat anak. Amin. Tapi kalau niat saya pribadi, saya sebetulnya dalam segi belajar ini level 10, jujur aja saya bilang. Hanya terbatas di sarana untuk saat ini. Jadi saya sekali lagi terima kasih ya Kak Putra atas bantuannya selama ini. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Wandi. Berarti hanya terkendala pada situasi dan kondisi sebetulnya Kak Wandi ya. Tetapi semua sudah terselamatkan dengan bantuan teman. Di situ juga ada Kak Putra yang selalu membantu. Terima kasih banyak Kak Wandi menyebutkan Kak Putra. Ya, sama Kak. Oke, Kak Putra tadi resen ada yang ingin disampaikan? Ada Kak. Ini terkait dengan kita Kak, pelatihan nih Kak. Iya. Jadi Kak, kalau bisa kita pelatihannya nih Kak, untuk prakteknya tuh langsung dari yang tutornya Kak, maksudnya itu yang profesional yang melatih gitu Kak. Jadi kan kita bisa lihat seperti apa sebenarnya. Kita kan masih mengambang-ngambang nih Kak. Ngambang-ngambang maksudnya nih pembelajarannya udah menurut kita baik, tapi kan masih kurang puas gitu Kak. Jadi kalau dapat tuh Kak, dia ada tutor yang profesionalnya mengajar, jadi di lingkungannya tuh nggak lingkungan yang bagus saja gitu Kak. Jadi di lingkungan yang ada yang dekat pasar misalnya kan, ada lingkungan apa gitu. Jadi dia nengok proses dia pembelajaran seperti apa gitu. Jadi kan kita bisa tambah pengalaman juga Kak gitu Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Putra. Kita tampung saran dan pendapat dari Kak Putra. Nanti pada refleksi yang akan disampaikan oleh BGP nanti kita akan sampaikan terkait masukan dari Kak Putra yang baru Kak Putra sampaikan tadi. Oke, Kak Marsudi, silakan Kak Marsudi. Terima kasih Kak Agus dan kakak yang lainnya. Sedikit nih tanggapan saya masalah pembelajaran pelatihan PKG kita selama ini. Yang materi kita selama ini, sistem pembelajaran kita memang sudah kita pelajari selama PKG ini. Cuma itu tadi, inti dari kita pembelajaran tadi sama seperti Kak Putra. Saya ini masih ragu tentang cara pembuatan modul ajar pada sistem kurikulum Merdeka ini. Saya belum bisa
paham tentang cara pembuatan modul ini gimana. Habis itu CP-nya itu kan gimana cara ngambilnya. Selama ini kita pelatihan-pelatihan di dinas pendidikan, itu masalah pembuatan modul ajar, tetapi belum ada titik kepastiannya modul itu seperti apa. Dari ngambil CP-nya itu seperti apa. Jadi seharusnya kan tanggapan saya sebelumnya ikut PKG ini, oh ada cara kita pembuatan modul ajar kurikulum merdeka ini seperti ini. Karena kalau di KTSP kan itu kan udah ada jelas, misalnya permainan bola besar, K13 kemarin bola kecil, atletik. Kalau di apa sini sekarang modulnya tuh ada yang tentang gerak lah, tentang apalah. Jadi saya sendiri tak begitu paham gimana cara pembuatannya. Jadi kalau bisa tuh tadi Kak Agus, kalau ada yang memang udah berpengalaman masalah modul ajar nih, yuk kita sama-sama kita dudukkan bersama cara pembuatannya itu seperti apa, materinya itu seperti apa, apakah memang seperti kebebasan seperti kalau saya tengok di PMK sesuai dengan apa yang kita gunakan, fasilitas yang ada digunakan seperti permainan passing itu seperti apa, gerak kombinasi lokomotor non lokomotor, yang atletiknya seperti apa. Jadi modul ajarnya itu kan saya tengok di CP, di ATP dan CP, di ATP di PMM itu di fase ABCD itu ada yang sampai 18 sampai 17 ATP dia ATP-nya. Jadi itu kita kurang pahamnya, saya seperti itu Kak Agus. Jadi intinya Kak Agus tadi saya ingin coba kita duduk poinkan sama-sama, kita buat contoh satu modul ajar, dudukkan bersama-sama gimana cara pembuatan modul ajar nih, apa materi-materinya yang harus kita sampaikan di semester 1, semester 2 itu apa, dan pas penilaiannya tuh gimana caranya. Itu aja Kak Agus, terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Marsudi, penyampaian dan pemaparan dari refleksi mengenai modul ajar terkait dengan masukan dari Kak Marsudi dan kakak-kakak yang lain tadi. Kita catat, kemudian pada penyampaian terkait kepada pihak BGP nanti kita akan refleksikan dan kita minta semoga nanti ke depannya memang betul-betul ada tutor yang betul yang bisa memberikan arahan bagaimana penulisan modul atau RPP itu dengan kerangka dan alur yang jelas dan tepat tanpa ada timpang tindih lagi antara tingkat A, tingkat B, dan tingkat C. Oke kakak, mungkin itu dari pembahasan persiapan belajar kita. Kita tampung semua, refleksi dari kakak-kakak semua, kita lanjut. Kita lanjut kepada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu peserta dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK 2024 melalui platform Merdeka Mengajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, kakak-kakak, di sini adalah pemilihan kategori dalam pembuatan bukti karya. Di mana pada pembuatan bukti karya yang ini sudah kita jelaskan kemarin itu ada 3, ada praktik pembelajaran, kemudian ada praktik baik, dan ada RPP atau modul ajar. Di mana tadi seperti di awal saya sampaikan, pada bukti karya ini dari 13 peserta itu 1 orang yang mengirimkan bukti karya berupa praktik pembelajaran. Selebihnya itu kakak-kakak mengirimkan RPP atau modul ajar. Itu tidak masalah dan tidak ada penambahan atau pengurangan nilai, itu semuanya sama. Tinggal kakak-kakak memilih mana yang menurut kakak-kakak itu mudah dan cepat untuk dikerjakan. Nah, di sini kita mengingat kembali penyusunan draft bukti karya. Di sini pertanyaannya yaitu bagaimana menurut kakak-kakak dalam penyusunan bukti karya tersebut? Apakah dalam penyusunan bukti karya yang kakak-kakak lakukan itu saling berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah kakak masing-masing? Kemudian apakah ada kendala? Jika ada, kendala apa saja yang kakak-kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya yang sudah kakak-kakak kerjakan?
Oke, baik kakak-kakak, mungkin di sini kita bisa memulai untuk refleksi bukti karya ini. Kita menurut abjad sesuai dengan abjad yang ada di LMS. Ini refleksi mungkin bagi kakak-kakak yang sudah mengerjakan, kakak-kakak yang belum mengerjakan mungkin bisa diteruskan, jadi bisa dipercepat pengerjaannya. Mungkin di sini kita mulai dari Kak Iswandi. Kak Iswandi, gimana untuk penyusunan bukti karya kemarin? Apakah itu saling berkolaborasi? Kemudian apakah ada kendala dalam penyusunan bukti karya yang kakak buat? Ya, kalau mengenai kendala cuma pada sarana aja itu ya Kak. Kalau untuk kolaborasi, maksudnya sama siapa nih Kak? Berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah gitu Kak. Kalau Apakah untuk itu apakah peer itu kakak sendiri bersama peserta didik atau memang ada kolaborasinya dengan rekan sejawat yang ada di sekolah kakak? kalau bersama peserta didik ada Kak, tapi kalau untuk sama rekan sejawat tak ada Kak ya. Oke, berarti bersama peserta didik berarti kak ya. Ya, ya, Kendalanya berarti tadi di mana kak? di sarana aja Kak. Oke, berarti kendalanya di sarana. Kemarin itu saya sudah ada bikin video Kak. Cuma ini tak terhapus, tak kemana, tak ada lagi saya cari. Oke, akhirnya modul atau RPP berarti yang jadi kak Wandi ya. Saya kesal kali video itu terhapus, padahal video itu bagus. Iya, video itu video murni, itu kan tidak ada edit. Di HP kemarin tuh kak Wandi. Di HP, mungkin udah terlalu berat kali HP ini, terhapus itu. Jadi itulah, akhirnya saya menghubungi Kak Putra lah. Tak ada jalan lain lagi nampak. Kak Putra. Jalan terakhir berarti tuh kak ya. Cuma ada lah Kak. Ya, sebetulnya saya jadi sama Kak Putra. Jadi kalau mengenai kendala, ya saya hanya sama siswa. Mungkin kakak bisa tengok video-video saya yang sudah saya kirim. Saya mengajar sama siswa seperti apa. Ya, insya Allah semua saya mengajar tertib. Nah, di dalam saya mengajar, saya tidak pernah mau main-main sama siswa. Jadi kendalanya ya pada segi sarana itu aja. Kalau untuk kolaborasi itu sudah ada sama siswa. Kalau sama rekan sejawat kayaknya tak ada. Oke, baik. Iya kan? Itu aja berarti Kak Wandi ya. Iya, iya kan? Oke, baik. Terima kasih Kak Wandi dari refleksi bukti karya yang sudah kakak jabarkan tadi. Berarti di situ hanya kendalanya di sarana, kemudian kolaborasinya bersama peserta didik. Iya. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ke Kak Sadikin. Kak Sadikin gimana dalam pembuatan bukti karya? Kendala tak ada Kak Gus, cuman ya itulah kebiasaan kita kan, selalu mengulur-ngulur waktu nih lah. Padahal kalau udah mepet siap juga akhirnya. Oke, berarti tidak ada kendala berarti dalam pembuatannya Kak Dikin ya? Kendala tak ada Kak Gus. Oke, kalau dalam pembuatan bukti karya tersebut itu memang kakak sendiri atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah ya? Ini buat sendiri Kak Gus, cuma referensi tanya-tanya Kak Printo juga kemarin. Oh gitu. Tak ada, dengan kawan sekolah nggak ada. Kalau video mungkin ya bisa lah kita kan, sama teman sejawat minta bantu rekam kan. Oke. Terima kasih Kak Dikin atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut lagi ke yang ketiga, yaitu Kak Abdu. Kak Abdu gimana Kak Abdu untuk pembuatan modul ajar terkait dari bukti karya yang sudah kakak buat? Apakah ada kendala selama tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diadili? Adi, izin Bu, Ibu apa Bu?
Ibu Sarmianti sangat benar tadi. Ada istilah bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tahu bahwa korupsi ini tak bisa hanya dilakukan oleh satu orang untuk melawan itu, untuk perang tak bisa dilakukan oleh satu orang. Harus dilakukan secara kolektif. Setuju ya Bapak Ibu ya. Yang bilang Ibu tadi sangat benar. Itu sendiri dia nak berikan. Oke, baik. Mungkin tadi Kak Abdul sudah menyebutkan refleksi dari pembuatan bukti karya, mungkin karena berbentrokan dengan pelatihan mungkin yang diikuti Kak Abdul, mungkin makanya suara Kak Abdul tidak terdengar. Mungkin bisa nanti kita ulangi lagi Kak Abdul. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu Kak Nuryadi. Pada Kak Nuryadi disilakan. Baik Kak Gus. Kalau dari saya untuk pembuatan modul tidak ada kendala Kak Gus. Mungkin dari modul yang saya siapkan kemarin itu memang sudah ada jauh-jauh hari. Kebetulan kegiatan kegiatan PKG ini dengan jadwal PPG kemarin kan berbarengan Kak Gus. Jadi alhamdulillah banyak praktek baik atau banyak stok video lah yang saya siapkan untuk kegiatan ini. Kebetulan video yang saya unggah kemarin itu belum saya daftarkan ke PMM, juga udah saya simpan. Alhamdulillah kemarin mau saya hapus tuh di handphone. Alhamdulillah masih bisa dipakai karena penuh memori kan. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala untuk kegiatan praktik baik, pengambilan video segala macam di sekolah. Kita juga ada tim lah dari guru-guru juga saling bantu karena kemarin di sekolah itu banyak yang mengikuti PPG, jadi kita saling bantu dan juga memanfaatkan anak-anak yang SMA itu saya gunakan juga bisa membantu untuk pengambilan video. Tapi kalau untuk modul memang itu sebenarnya modul yang dari umum ya Kak Gus yang saya pakai kemarin itu, cuma saya modifikasi saja untuk kegiatan anak-anak. Banyak yang saya potong, banyak yang saya buang-buang kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa disampaikan ke anak-anak. Itu saja Kak Gus. Oke, berarti dalam pembuatan ini berkolaborasi juga berarti bersama rekan yang ada di sekolah berarti Kak Nuryadi ya? Iya Kak Gus, itu di awal-awal ini ya, dulu pernah ada kegiatan pelatihan di sekolah tentang pembuatan modul juga. Cuman namun saya juga meraba-raba, yang saya pakai itu kan dari umum Kak Gus. Jadi kami yang saya mendapatkan tugas menjadi guru mapel, dan awalnya dulu kan guru kelas, berapa tahun itu guru kelas. Jadi dapat guru mapel yang benar-benar disesuaikan dengan di Dapodi. Saya ambillah modul-modul yang sudah ada. Namun yang saya pelajari sekarang tuh Agus, CP-CP untuk berkebutuhan khusus ini memang khusus ininya. Tapi saya lihat banyak yang kurang-kurangnya. Mungkin dari tim penyusunnya juga mungkin bukan dari dari ahlinya, memang khususnya. Tapi memang saya tuh sudah saya tanyakan sama teman-teman ini segala macam, kurang kalau untuk kami yang di sekolah luar biasa khusus penjas adaptif ini memang kurang Kak Agus. Mungkin saran saya ke depan lebih banyak lah nanti teman-teman yang bisa bergabung di PKG PJOK ini khusus guru-guru olahraga adaptif ini, biar bisa juga kami bisa berkembang di kegiatan-kegiatan anak-anak. Mungkin itu saja Kak Gus. Kak Agusnya tertentang Kak. Ya. Kak Agusnya hilang. Oh iya. Ketua mana ketua? Ketua aja ganti ya. Kak Agusnya hilang, dipanggil istri bentar. Jaringan Kak, jaringan. Oh, jaringan.
Baik, terima kasih Kak Nuryadi yang tadi sudah menyampaikan hasil refleksinya yang bisa saya tangkap tadi sebelum saya terkendala di jaringan. Luar biasa yang Kak Nuryadi lakukan. Berarti itu adalah kolaborasi bersama rekan sejawat yang ada di sekolah, kemudian dengan modul ajar yang dari sekolah biasa, kemudian dimodifikasi menjadi untuk modul yang bisa dipakai di sekolah luar biasa seperti itu Kak Nuryadi ya. Iya. Oke, baik. Kak Nuryadi, kita lanjut lagi setelah Kak Nuryadi yaitu Kak Diki Rahmasandi. Kak Diki gimana? Masih rapat atau sudah bisa? Udah ini Kak. Oke. Gimana Kak? Untuk pembuatan bukti karya kemarin untuk kendala, saya rasa tidak ada kendalanya Kak Agus. Karena bukti karyanya kan udah tentang modul ajar kan, modul ajar, jadi tinggal mau dimodifikasi sedikit-sedikit modul ajar yang ada, disesuaikan sama yang diminta dalam LMS. Ya. Jadi nggak ada kendala dalam pembuatan bukti karya modul ajar Kak Agus. Oke. Berarti tidak ada kendala. Oke, kemudian kolaborasinya tetap gimana Kak? Kalau kolaborasi mungkin dengan teman sejawat, dengan Pak Erik lah, karena satu ruangan kan, dalam pembuatan itu mungkin tukar pikiran masalah apa yang mau dibuat, tentang materi apa yang mau kita buat seperti itu. Kemudian menjumpai kepala sekolah juga kami bersama-sama untuk meminta tanda tangannya. Jadi dengan Pak Erik aja lah, karena satu ruangan. Oke, baik, terima kasih Kak Diki. Ya, sama-sama Kak. Aman semua berarti. Kemudian kita lanjut ke Kak Erik. Kak Erik masih ngelatih Kak Erik? Oke, Kak Erik masih di lapangan. Kita lanjut ke Kak Printo. Gimana Kak Printo? Kak Printo masih terkendala di jaringan. Kemudian tinggal Kak Novi dan Kak Putra. Kak Novi gimana dalam pembuatan bukti karya? Kak, saya? Iya. Awalnya sih ada kendala Kak, bingung kan apa harus dikerjakan. Tapi kalau masalah untuk modul RPP itu udah saya siapkan jauh-jauh hari. Cuma yang kemarin itu mungkin karena saya tidak ikut perkembangan saat Zoom, jadi saya bingung. Terus saya minta tolong dengan Kak Heri. Langsung Kak Heri bantu kan. Alhamdulillah selesai. Kemudian tinggal update lagi karena saya sibuk kan ngurus ini ngurus itu. Saya minta tolong dengan TU. Alhamdulillah TU membantu. Selesai. Nah itu aja Kak. Nggak ada. Semuanya dibantu orang. Oke, berarti kendalanya tadi berarti kendalanya tadi di referensi yang tadi berarti Kak ya, di referensi yang kemarin yang saya sebutkan itu berarti yang kurang kemarin Kak ya. Untung Kak Agus sudah terus mau bikin saya kan Kak ini salah, Kak ini ada yang kurang. Kalau tidak begitu kan kemarin ya saya asal-asal buat aja Kak, asal kirim aja kan. Karena saya ngikut contoh dari Kak Agus yang Kak kirim itu ada 6 lembar untuk RPP dan modul itu kan. Jadi saya kirim itu. Rupanya salah. Akhirnya saya bingung terus ngomongin Kak Eri lah. Kak Eri tolong kirimkan apa tugas-tugas harus dibuat. Nah, langsung Kak Eri respon kan. Terus rubah. Nah, jadi saya nggak ragu lagi, langsung saya kirim langsung. Karena teman-teman semua kakak membantu. Ya, alhamdulillah berarti di sini juru kuncinya Kak Putra juga berarti. Ya, Kak Putra saya minta tolong kan. Karena saya udah selesai Kak, cuma saya bingung kan apa enggak kerjakan. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Novi. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke Kak Putra. Gimana Kak Putra? Kalau saya kendalanya Kak, pembuatan modul nih karena masih mengambang-ngambang modul nih Kak. Jadi referensinya tuh banyak, tapi berbeda-beda Kak. Cuma capaiannya aja sama gitu Kak.
Jadi di situ saya pelajari, ya saya ambil yang banyak-banyak yang bagus-bagusnya lah Kak. Jadi kemudian untuk pembuatan modulnya saya coba juga untuk modifikasi. Kebetulan saya ngambil bola kasti Kak. Jadi saya modifikasi itu permainannya jadi bola bakar Kak. Itu aja Kak. Kalau untuk kolaborasinya Kak, palingan kalau berrelasi sama teman sejawat tuh Kak, saat penting aja Kak. Misalnya nih kelas meeting ya Kak. Kalau untuk pembuatan modul biasanya kita kasih modul, cuma untuk apanya tuh kita lagi Kak, di mana mau dikembangkan Kak. Gitu aja Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra dan kakak-kakak yang lain yang sudah merefleksikan kendala-kendala yang dibuat atau yang ditemui pada pembuatan modul ajar. Nah, kemudian kalau mungkin saya boleh bertanya kepada kakak-kakak yang mungkin masih terkendala dalam pengiriman tugas, mungkin di sini ada Kak Taufik Ridho. Kak Taufik Ridho itu kendalanya di mana tuh Kak Taufik Ridho dalam pembuatan bukti karya? Kendala saya hanya memang suka mengulur waktu Kak, tapi sudah saya kerjakan Kak, boleh dicek kembali. Oke. Kan dia tentang RPP modul ajar ya Kak, dan dimodifikasi. Saya kerjakan, boleh kalau misalnya yang salah ditinjau kembali Kak. Oke, siap. Berarti sudah proses, sudah dikirim berarti Kak Taufik Ridho ya? Sudah Kak, baru saja saya kerjakan, dikirim. Oke, baik. Terima kasih Kak Ridho. Ya, sama-sama Kak. Kak Ainul atau Kak Fani masih di ruang Zoom? Masih Kak. Oke, Kak Ainul, kendala di mana Kak Ainul? Belum fokus aja sama tugas ini Kak, karena kemarin kan kami masalah PPG, masalah P3K, ngurus-ngurus berkas semuanya, nggak fokus aja ngerjain tugas. Tapi ini udah selesai, alhamdulillah, nanti lah bisa. Oke, berarti udah nggak ada kendala lagi berarti Kak Ainul ya? Iya. Oke, siap. Kak Fani gimana? Fani udah siap juga Kak, tinggal ngupload lagi, menyatukan berkas lembar yang pengesahan lembar persetujuan sama modulnya. Oh itu aja, tinggal penggabungan aja berarti ya? Iya Kak. Kalau penggabungannya bisa kan? Bisa, alhamdulillah Kak. Oke, kalau penggabungan itu gampang, nanti tinggal Kak Fani jadikan PDF, kemudian gabung PDF aja nanti dengan modul ajarnya. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Fani. Kak Marsudi masih di monitor, masih di ruang Zoom? Masih lagi rapat ya Gus. Oke, baik, mungkin itu kendala yang sudah dapat jalan tengahnya. Semoga kakak-kakak yang belum itu bisa, karena di sini tinggal 3 lagi nih, tinggal Kak Ainul, Kak Marsudi, dan Kak Fani. Karena Kak Ridho sudah mengirimkan bukti karyanya pada jam 14.36 tadi. Oke, berarti tinggal 3 lagi di kelas kita. Kemudian untuk Provinsi Riau, dari hasil prapleno semalam kebetulan kami semua fasilitator daerah melakukan prapleno untuk kelulusan, dan yang bersih untuk tugas sampai bukti karya itu Kota Dumai di kelas 007 yang sudah mencapai lempel bukti karya. Itu sudah didapati oleh kelas 007 karena terpantau langsung oleh DGP. Alhamdulillah, terima kasih kerjasamanya kakak-kakak, dan dari ketepatan waktu yang kakak-kakak kerjakan juga luar biasa, sehingga Dumai
untuk total kebersihan tugas kelengkapan itu berada di kelas 007. Semoga ketika rapat pleno besok kelas 007 lulus 100% dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin. Amin. Oke. Ya, Kak Wandi, gimana Kak Wandi? Intinya Kak, saya cuma mau bilang, kalau tak ada Kak Putra, gugur. Aduh, ini kacau, bahaya Ya, gangguan. Kacau. saya adanya. tuh Boleh muji-muji dong, Kak. Kacau. saya tuh kemarin udah malas deh Kak, jujur saya bilang Kak, alamak ini gimana lagi ya belum. Tapi cobalah tuh telepon Kak Putra tuh kan gitu. Kak Putra lah ya yang mengarah-arahkan nih begini begitu kan. Nah, itulah jadi muncul lagi semangat 45 tuh gitu. Nah, makasih Kak Putra. Itu gunanya kolaborasi Kak ya. Sama-sama. Nah, ya itulah Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak semua. Berarti dari kekompakan di kelas kita, alhamdulillah itu bisa membantu dan menyelesaikan tugas teman-teman mungkin yang masih terkendala. Terima kasih banyak atas kekompakannya. Kemudian ini adalah rubrik validasi dari bukti karya PKG PJOK. Nah, kakak-kakak ini saya bocorkan di sini. Jadi kalau pada bukti karya itu nilai kakak-kakak hanya 90, itu kakak-kakak dinyatakan tidak lulus. Jadi kakak-kakak harus memiliki nilai itu 100. Jadi kalau 100 itu baru bisa divalidasi oleh PMM, bisa langsung masuk ke PMM bukti karyanya. Jadi kalau 90 seperti Kak Novi semalam, itu karena tidak ada daftar pustakanya, itu kan nilainya hanya 90 karena rubrik daftar pustaka itu yang poin terakhir Kak Novi yang semalam untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka atau referensi jika menggunakan materi dan bahan dari praktik lain, dari pihak lain. Nah, poin ini kemarin Kak Novi itu tidak ada, makanya nilainya itu saya buat 90, tetapi dari LMS itu langsung meminta untuk perbaikan, makanya kemarin langsung saya telepon Kak Novi dan alhamdulillah sudah diperbaiki, akhirnya bisa disesuaikan dan bisa terbit bukti karyanya pada PNN. Kemudian kakak-kakak yang lain itu nanti pada LMS, di LMS kakak-kakak itu kan ada yang sudah saya share pagi tadi, itu mohon bukti karya kakak-kakak sematkan pada LMS tersebut dari teman yang lain, karya teman-teman yang belum ada komentarnya. Nah, kemudian kakak-kakak itu nanti ada waktunya untuk membuka kuesioner. Itu kuesioner itu ada pada LMS, itu nanti kakak lihat menunya. Itu ada yang harus kakak isi untuk bukti refleksi saja. Jadi nanti silahkan kakak buka dan kakak isi jika tanggalnya sudah masuk ke dalam pembukaan untuk LMS pada kuesioner tersebut. Nah, ini adalah menganalisis kesesuaian bukti karya dengan aspek-aspek adalah sebagai berikut. Ini sama seperti daftar checklist yang sudah kakak buat semalam. Jadi yang sudah terbit berarti itu sudah tidak ada masalah dan sudah terbit pada PMM. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Cukup? Ya Kak Putra? Sedikit ingin bertanya nih Kak. Kita kan ini Kak udah selesai nih misalnya apa kita nih diseminasi kita nih Kak. Ini kita nggak ada keberlanjutan lagi nih kan Kak? Udah selesai kan? Kiranya Kak? Nanti kita ada penutupan secara resmi oleh pihak BGP itu seperti sama pembukaan kemarin itu kita seluruhnya bergabung. Itu nanti langkah ke depannya akan disebutkan pada kegiatan penutupan yang akan diselenggarakan oleh BGP secara serentak itu Kak Putra.
Oh gitu Kak. Jadi kira-kira ke depannya kita nggak pelatihan lagi Kak? Atau pelatihan lagi nih Kak? Kedepannya nanti kita masih menunggu arahan dari pihak BGP, pengimbasan yang sudah didapatkan oleh kakak-kakak peserta PKG PJOK ini. Ini nanti kita menunggu arahan aja apa yang harus dilakukan dan apa tindak lanjut dari program ini. Seperti itu Kak Putra. Oh iya Kak, ini masalahnya Kak, saya ngajari kurang fokus jadi Kak, kasihan ke anak-anak juga kan. Jadi ini bercabang-cabang Kak. Ya Kak, terima kasih. Siap. Oke, sama-sama Kak Putra. Oke, kakak-kakak yang lain, Kak Wandi gimana? Cuma mau bilang sama Kak Putra, pelatihan tak apa juga Kak, jelas Dun. Masuk Kak, itu aja gitu. Oke, baik. Nggak ada, cuma itu aja Kak. Siap. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada sedikit pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kakak-kakak. Izin kakak-kakak sedikit. Kita sudah kurang lebih itu sudah 3 bulan bersama, baik dalam sesi tatap maya maupun tatap muka. Saya selaku hanya kita ketika pada program ini, saya selaku fasilitator. Ketika kita di luar kita sama-sama guru PJOK. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata, kemudian kekurangan dalam membersamai kakak-kakak. Saya mohon maaf, kemudian tersilap kata dan bercanda. Saya juga mohon maaf, semoga ke depan di hari dan kesempatan yang lain anak bangsa, yaitu anak didik kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja kakak-kakak. Sebelum diakhiri, silahkan apabila ada yang ingin menyampaikan atau kita akan melakukan sesi. Ya, Kak Wandi gimana? Sama Kak, saya juga atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PKG atas kerjasama dalam menyelesaikan 3 tugas. Juga kepada Kak Agus, sang fasilitator yang sangat bersabar nengok sikap kami ini. Jadi kalau seandainya saya pribadi punya kata-kata yang tidak baik, yang membuat tersinggung, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua atas kerjasama. Mudah-mudahan kita terus silaturahmi sampai kapanpun. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Terima kasih Kak Wandi. Oke, Kak Putra, ada yang ingin disampaikan atau kita sudah bisa menutup dengan sesi doa, Kak Putra? Tak ada lagi nak disampaikan Kak, udah disampaikan Kak Iswandi semua Kak. Itu udah aspirasi dari teman-teman semua tuh Kak. Jadi saling memaafkan Kak. Insya Allah silaturahmi kita saling berjalan ya Kak ya. Kita tutup dengan doa. Kak Putra boleh langsung. Kak Fani gimana? Kak Rifani, Resen, ada yang mau disampaikan? Bang, terakhir besok kan paling lama Bang. Boleh. Oke. Nih Fani juga mau bilang Bang, terima kasih pas selama pembelajaran di tatap muka absen Fani diamankan karena sering nggak datang sorenya. Kak, jangan jujur di sini Kak. Jangan panggil abang, panggil kakak. Bukan abang tukang waktu. Iya Mam. Tak lulus Kak Fani itu. Kalau Makasih. Terima kasih aja orang belum ada kok.
Sertifikat belum di tangan. Udah, berdoa lagi Kak. Oke, silakan Kak Putra. Teman-teman yang lain dah unek-uneknya udah keluar semua ya. Kita berdoa pulang lagi ya Kak ya. Oke, terima kasih sama Kak Agus setelah telah memberikan informasi kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Agus bermanfaat untuk kami semua. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Kak, kembali ke Kak Agus. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra yang sudah menutup kegiatan ini dengan doa. Baik Kakak-kakak, seperti biasa sebelum kita tutup dan kita meninggalkan ruang meet ini, silakan nyalakan kameranya. Oke, baik. Kita mulai hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebentar. Kak Rifani itu resen tangannya dulu Kak. Oke, satu lagi Kakak. Boleh gaya bebas. Oke. Silakan angka 7 Kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Kakak-kakak. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kita berjumpa di lain waktu dengan agenda yang berbeda bagi kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugas. Segera lengkapi tugasnya. Kita masih menunggu. Semoga tugas kakak-kakak bisa lengkap menjelang besok. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih kakak. Izin Kak keluar. Ya. Dadah. Terima kasih.